Pemanfaatan lahan rawa pasang surut sebagai lahan pertanian masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan untuk diselesaikan guna mencapai produktivitas pertanian. Inovasi teknologi dan juga mekanisasi pertanian modern menjadi solusi bagi para petani dan juga para pengolah lahan. Lalu langkah apa yang akan diambil guna mencapai produktivitas pertanian yang optimal di kawasan tersebut? Menyadari akan pentingnya penggunaan inovasi teknologi pertanian modern dalam pengembangan kawasan rawa menjadi lahan pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menghadirkan sebuah inovasi teknologi yang disebut RAISA. Inovasi teknologi RAISA adalah teknologi padi rawa pasang surut intensif, super, dan aktual. Teknologi ini merupakan rangkaian komponen teknologi yang pada prinsipnya mengambil dari pengelolaan tanaman terpadu padi pasang surut. Teknologi pertanian RAISA diterapkan sebagai langkah untuk mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif guna meningkatkan produksi pertanian di lahan rawa pasang surut. Lahan di Kalimantan Tengah itu didominasi oleh lahan rawa, khususnya rawa pasang surut. Jadi beberapa permasalahan yang terjadi di lahan rawa pasang surut itu antara lain tingkat keasaman yang tinggi, kemudian adanya kandungan pirit, kemudian yang sangat ini juga di lapangan itu adalah pengelolaan tata air yang belum sempurna. Jadi ketika lahan-lahan pasang surut itu memiliki unsur-unsur seperti Fe atau pirit itu, maka tentunya menjadi kendala utama dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Pengelolaan lahan yang tepat melalui penerapan inovasi teknologi yang sesuai diharapkan bisa mendongkrak produksi padi dengan memanfaatkan lahan marginal. Kebiasaan petani di sini menggunakan varietas lokal. Dan untuk mengatasi itu, kita mencoba untuk memperkenalkan varietas unggul yang baru. Kita mencoba untuk varietas Simpare 42 dengan menggunakan teknologi yang baru juga seperti RAISA. Setelah kita menggunakan teknologi yang baru itu, keasaman dan pH tanah meningkat. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan padi juga berbeda. Setelah menggunakan teknologi RAISA ini, kemarin kita panen, itu di sana kita ngubin sudah mencapai 5,68. Sebelum menggunakan teknologi itu, petani cuma dapat 1,5, 2,5 ton itu. Jadi dengan menggunakan teknologi RAISA ini, kita sudah bisa meningkatkan hasil produksi. Komponen teknologi RAISA yang lengkap dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan pertanian di lahan rawa pasang surut. Komponen teknologi tersebut terdiri dari persiapan lahan, pengelolaan tata air mikro, pengaturan cara tanam dan populasi tanaman, varietas unggul baru dengan potensi hasil tinggi, aplikasi pupuk hayati, ameliorasi dan remediasi, pemupukan berimbang berdasarkan perangkat uji tanah rawa, pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu, serta alat dan mesin pertanian, khususnya untuk tanam dan panen. Dalam penerapan teknologi RAISA di Kalimantan Tengah, Balitbangtan telah menerjunkan tim dalam melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi, serta melakukan pendampingan secara intensif kepada para petani. Pengembangan pertanian dilakukan dengan teknologi modern melalui inovasi teknologi dari Balitbangtan. Ya, Pak Fajri, terkait dengan lahan rawa yang ada di Indonesia, kemudian yang kita lihat punya potensi sebenarnya untuk dijadikan lahan pertanian. Ini sebenarnya seberapa besar potensinya, Pak, yang ada di Indonesia? Penggambarannya seperti apa sih, Pak? Kalau hasil pemetaan kita, potensi lahan rawa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada kurang lebih 20 juta hektar. Dari 20 juta hektar itu yang kita sudah petakan berdasarkan kesesuaian lahannya itu ada kurang lebih 2 juta hektar. 2 juta hektar ini terbagi menjadi lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan rawa gambut. Jadi 3 ini, dan ini tersebar di Kalimantan yang banyak, di Papua, Sumatera, dan beberapa di Sulawesi, seperti itu. Ini kan mencapai jutaan hektar begitu, Pak. Tentu butuh sumber daya manusia yang benar-benar capable untuk bisa menangani lahan pertanian ini. Bagaimana kemudian sumber daya manusia ini diberdayakan untuk bisa mengelola lahan pertanian ini? Badan Litbang Kementerian Pertanian, kita punya balai penelitian khusus menangani rawa, namanya Balai Penelitian Rawa yang ada di Kalimantan Selatan.
tugasnya memang ini bagaimana menghasilkan teknologi, mulai dari penyiapan varietas unggul baru sampai teknologi pengolahan lahan terkait dengan rawa. Ada namanya teknologi pengolahan tanaman terpadu untuk beberapa kondisi lahan, mulai dari lahan kering, irigasi, sampai lahan rawa. Sampai yang terakhir ini, kita mengembangkan namanya RAISA, Rawa Intensif Super Aktual. Inilah teknologi untuk mengoptimalkan lahan rawa di Indonesia. 2 tahun terakhir ini, kita sudah merilis namanya traktor rawa, traktor perahu. Perahu ini sebenarnya sangat powerful sekali ini. Ini kemampuannya ini 3 jam per hektar dalam mengelola lahan. Ini produk anak bangsa ini. Nah, dan ini kalau kita di lahan-lahan irigasi kita kan banyak sekali lahan-lahan kita yang tergenang, sehingga pemanfaatan lahan kita bisa lebih optimal. Dan ini kita akan kembangkan di tahun-tahun akan datang. Baik, Pak Fajri, ini kembali lagi ke teknologi RAISA tadi. RAISA itu kan yang saya tahu singkatannya adalah rawa intensif, kemudian super, dan yang terakhir adalah aktual. Nah, ini maksudnya apa nih, Pak? Ada intensif, kemudian ada super, ada aktual. Maksudnya apa nih, Pak? Filosofinya apa? Jadi RAISA ini mungkin ya bukan Raisa penyanyi nih ya, bukan. Jadi memang teman menciptakan ini sebagai gampang mengingatnya. Ini jadi memang teknologi yang kita kembangkan itu aktual memang. Apa yang menjadi kebutuhan yang sekarang. Contohnya itu penggunaan agribet sama biotarik kan teknologi terbaru ini. Jadi RAISA itu super aktual itu artinya hasilnya memang seperti kondisi di lapangan, aktual seperti itu. Dan teman-teman sudah ini terus kita update. Jadi kalau tahun ini ada teknologi terbaru kita sisipkan lagi, menggantikan yang lama sehingga selalu aktual. Baik teknologinya maupun harapan kita hasilnya akan selalu ada peningkatan dari sebelumnya, seperti itu. Penerapan teknologi RAISA yang dimulai di Kalimantan Tengah sejak 2020 lalu, kini telah memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kelengkapan komponen teknologi dan keberhasilannya dalam mengatasi persoalan pertanian di lahan rawa juga telah mendapatkan kepercayaan para petani. Seperti salah satu komponennya yaitu varietas unggul padi Balit Bangtan yang kini menjadi primadona di kalangan petani. Seiring dengan suksesnya implementasi teknologi RAISA di Kalimantan Tengah, produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di kawasan tersebut saat ini terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan kelengkapan komponen teknologi RAISA, daerah-daerah yang memiliki lahan rawa pasang surut dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga lumbung pangan nasional bisa segera terwujud.